Ya shalom saudara-saudaraku Shalom. yang dikasih, shalom, puji Tuhan. Kasih damai Tuhan dari surga turun atasmu, atas kita semua di hari-hari ini, karena kita ada di hadirat Tuhan hari ini. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 148 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Bunyinya demikian: langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Hari ini kita disajikan dengan Mazmur 148, Mazmur yang membukakan bagaimana eksistensi Allah dan manusia. Saudara-saudara, hari ini kita ada di bawah sebuah sorotan tema hukum eksistensi. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan hukum eksistensi, itu berarti kita sedang diperhadapkan dengan sebuah pengetahuan yang bersifat tetap, karena hukum itu bersifat tetap. Maka hukum eksistensi yang kita mau lihat di sini, apa maksudnya? Hukum eksistensi berbicara bahwa segala sesuatu yang ada baik di surga dan di bumi itu bersumber dari sumbernya, ya. Jadi yang bersumber dari sumbernya itu berarti ada satu eksistensi yang menjadi sumber, ialah Allah, Tuhan. Kalau kita melihat hukum eksistensi ini, itu dia menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah yang disebut pencipta, ialah Tuhan itu sendiri. Aspek yang kedua adalah ciptaannya. Jadi kalau penciptanya adalah Tuhan, dia memiliki eksistensi, memiliki keberadaan dirinya, maka hasil ciptaannya pun memiliki eksistensi, memiliki keberadaan, memiliki wujud. Itu ya saudara-saudara. Jadi ini kita perhatikan, kita ada dalam hukum eksistensi, itu berarti segala sesuatu itu berwujud dari pencipta dengan yang diciptakan. Jadi kita hidup di dunia ini, kita ada diapit oleh hukum eksistensi. Kita tidak bisa kosong daripada hukum ini. Kita tidak bisa menghindar dari hukum eksistensi. Karena hukum eksistensi itu berbicara tentang keberadaan, baik sumber eksistensi itu sendiri, yaitu Tuhan. Karena dia tidak diciptakan, dia ada selama-lamanya. Tuhan itu tidak diciptakan,
Dia pencipta dan dia tidak bisa tidak ada. Dia ada selama-lamanya. Itulah yang disebut hukum eksistensi. Dia adalah sumber daripada eksistensi itu. Ya, jadi kalau hukum eksistensi ditampilkan itu untuk membuka wawasan kita bahwa kita harus melihat bahwa sesuatu yang eksis, sesuatu yang ada, baik yang di surga maupun yang di bumi, itu bersifat kekal. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan eksistensi, itu berarti itu berbicara tentang keadaan, sesuatu yang ada selama-lamanya. Maka kita akan memperhatikan bahwa kalau Tuhan itu ada selama-lamanya, maka apa yang dia ciptakan pun ada selama-lamanya. Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur tadi, kita memperhatikan ada dua aspek eksistensi itu, yaitu yang pertama yang berada di wilayah sorga, dan yang kedua yang berada di wilayah bumi. Kedua wilayah ini semua telah memiliki wujud eksis. Jadi kita harus tahu hukum ini supaya nalar kita ini bisa memahami bahwa segala yang telah ada di surga dan di bumi itu bersifat kekal. Maka yang pertama kita melihat wujud kekal yang pertama. Di dalam kitab Mazmur berkata, haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah dia di tempat tinggi, pujilah dia hai segala malaikatnya. Hai segala malaikatnya. Jadi di surga malaikat itu dikatakan segala, itu berarti ada jenis-jenis atau struktur-struktur para malaikat. Jadi jumlahnya banyak, berlaksa-laksa, berjuta-juta. Saudara, bahkan kalau kita menghubungkan dengan jumlah manusia sekarang di bumi miliar, mereka pun bisa, karena memang tidak disebutkan berdasarkan sebutan angka. Kalau kita manusia bilang miliar lebih tinggi daripada juta, triliun lebih tinggi daripada miliar. Jadi itu ketetapan manusia. Tetapi Alkitab mencatat bahwa malaikat itu tidak bisa terhitung. Hanya disebut jumlahnya, disebut banyaknya, berlaksa-laksa. Sebuah gaya bahasa untuk membuat perhitungan bahwa malaikat itu tidak bisa dihitung oleh kita manusia. Jadi firman Tuhan berkata, hai segala malaikatnya. Bayangkan kalau saudara suatu waktu tiba di surga, saudara akan tidak mampu menghitung jumlah malaikat. Kalau saudara diizinkan menggunakan akal rasio manusia yang sekarang ini kita gunakan atau punyai, ketika kita diizinkan Tuhan masuk ke surga, melihat jumlah malaikat di surga, maka rasio kita yang manusia ini tidak mampu menghitungnya. Jangan beranggapan malaikat yang sering dinyatakan, dinampakkan kepada manusia di bumi, walaupun hanya jumlahnya 1, 2, 3, seringkali hanya yang diperlihatkan tiga malaikat. Tetapi Alkitab berkata sesungguhnya itu hanya sebagai utusan saja dari surga. Tapi malaikat sesungguhnya jumlahnya begitu banyak. Dikatakan hai segala malaikatnya. Maka eksistensi yang ada di surga ini malaikat yang kita perhatikan. Makhluk ini ada selama-lamanya. Dia kekal juga di surga. Nah, kita memperhatikan, pujilah dia hai segala tentaranya. Allah juga, Tuhan juga punya tentara di surga. Kenapa dikatakan tentara? Karena di dalam proses kejatuhan para malaikat dari surga, di situ para malaikat ini yang disebut iblis, mereka melawan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan ada sejumlah malaikat di surga yang dibentuk oleh Tuhan sebagai tentara. Jadi tentara ini akan berperang melawan
iblis yang sudah menentang Allah dalam bentuk juga dikatakan melakukan perlawanan. Jadi Tuhan punya malaikat, tentara. Perhatikan. Jadi kalau Tuhan punya tentara, apa yang akan terjadi kalau dia melakukan peperangan? Dia itu membela orang-orang benar di bumi. Ketika orang-orang benar mengalami sebuah peperangan melawan kuasa kegelapan, makhluk-makhluk manusia di bumi ini yang menyembah setan, menyembah berhala, disinilah peperangannya terjadi. Ya, tentunya keterlibatan tentara Tuhan yang disebut para malaikat ini akan ikut berperang, membela umatnya yang juga sedang diperangi oleh orang-orang yang menyembah setan di muka bumi. Nah, inilah yang kita mau melihat bahwa mereka pun memuji Tuhan. Ini eksistensi di surga. Lalu kita lihat lagi. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Saudara, jadi matahari tidak bisa seorang makhluk pun di bumi ini, makhluk siapapun yang bisa merubah wujud atau merubah posisi, ya, matahari dan bulan. Tidak ada seorang pun yang bisa. Itu berarti bahwa benda itu memang ada di wilayah surga, dan itu dimanfaatkan untuk bumi. Jadi ini wilayah ini, matahari dan bulan ini masuk di dalam lingkungan surga. Ya, dia tidak bisa dijangkau oleh segala upaya manusia untuk mengalihkan atau merubahnya. Nah, ini bersifat kekal. Kemudian dikatakan lagi, pujilah dia, hai langit yang mengatai segala langit. Jadi ada langit ruang angkasa, di situ disebut langit. Itu semua memuji Tuhan. Ini eksistensi ini tetap ada. Kita memperhatikan. Lalu dikatakan, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Maka inilah eksistensi Tuhan yang pertama. Dia sebagai pencipta. Dia sumber dari segala-galanya. Lalu kita melihat, ini eksistensi yang pertama. Dan ini manusia tidak bisa sangkali. Kalau manusia mau menolak pernyataan firman Tuhan seperti ini, maka dia telah keluar dari kehidupan dia yang memiliki eksistensi yang sebagai manusia. Dia hilang ingatan. Ya, saudara-saudara. Jadi kita melihat bahwa manusia tidak bisa menyangkali apa yang sesungguhnya telah ada yang benar di hadapan Tuhan. Lalu kita melihat, dikatakan Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan mendirikan matahari bulan, menciptakannya itu untuk seterusnya dan selamanya. Nanti kita memperhatikan bagaimana hukum eksistensi ini bersifat kekal. Disinilah letaknya. Nanti pada periode berikutnya dikatakan akhir zaman, Yesus berkata matahari menjadi gelap, berarti dia berubah. Bulan menjadi darah juga berubah. Kenapa? Itu untuk mengakhiri era zaman bumi ini. Apakah itu berarti menghilangkan kekekalan eksistensi? Tidak, saudara-saudara. Karena apa yang Tuhan telah ciptakan, lalu kemudian Dia menghancurkannya kembali, itu dia akan kembali pulih setelah melewati fase yang disebut penghukuman. Penghukuman artinya Tuhan menghilangkan semua eksistensi yang Dia ciptakan, mulai dari matahari, bulan, dan semua pohon-pohonan, termasuk manusia. Semua akan ditiadakan. Lalu kemudian apa? Kalau kita berbicara hukum eksistensi, maka Tuhan memulai lagi dengan yang baru. Matahari muncul lagi, bulan muncul sebagaimana yang telah diciptakan. Bintang-bintang langit itu di langit baru, bumi yang baru. Makanya teologi perjanjian baru tentang langit baru dan bumi baru itu perlu diterima secara akal manusia, bahwa pasti ada langit baru dan bumi baru jikalau langit yang lama dan bumi yang lama dihancurkan. Maka di sini eksistensi itu berlaku. Maka saudara, akhir zaman itu mewujudkan bahwa Tuhan akan menghancurkan eksistensi yang pertama.
artinya seluruh yang dia ciptakan semua akan dihancurkan, khususnya yang ada di bumi. Ya, kalau matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, ya, itu bukan menghilangkan wujud mataharinya, tapi menghilangkan fungsinya. Matahari tetap ada. Itu sebabnya semua benda yang di surga tidak akan hilang. Para malaikatnya tetap ada. Namun kita memperhatikan malaikat-malaikat yang menentang Tuhan yang disebut iblis, mereka tetap ada, tetapi berpindah lokasi dari surga pindah ke neraka, dan neraka itu tempat penghukuman. Jadi penghukuman di neraka itu bukan berarti menghilangkan eksistensi. Dia tetap ada, tetapi dalam kondisi menderita. Dia di sana dihukum Tuhan selama-lamanya. Ini jadi eksistensi kita memperhatikan. Hukum eksistensi itu berarti sesuatu itu bersifat kekal, baik Tuhan maupun ciptaannya. Lalu kita perhatikan saudara, lalu kita melihat ayat ke-7, pujilah Tuhan di bumi. Nah, ini eksistensi yang kita memperhatikan yang ada di wilayah bumi. Dan ini wilayah ini sungguh kita harus perhatikan baik-baik. Kita melihat poin-poinnya. Hai ular-ular naga, ditampilkan yang pertama. Ular-ular naga ini adalah ular-ular raksasa, ular-ular besar yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan. Jadi mereka diharuskan memuji Tuhan di bumi. Ini golongan binatang raksasa. Hai ular-ular. Tentunya untuk era kita zaman sekarang ini mungkin kita tidak melihat binatang ini. Tetapi kalau firman Tuhan mencatat berarti ini periode manusia yang pernah hidup melihat ular-ular raksasa. Itu ada. Makanya ini bukanlah sesuatu mitos. Ular raksasa bukanlah mitos. Ular naga itu adalah ular raksasa besar dan tergolong ke dalam makhluk-makhluk katakanlah dinosaurus, ya, makhluk-makhluk yang kita lihat di film itu. Inilah makhluk-makhluk raksasa yang pertama. Dianjurkan mereka memuji Tuhan. Kemudian dikatakan lagi, hai segenap samudra raya, laut-laut luas lepas, diharuskan memuji Tuhan. Ini eksistensinya. Berarti nanti ular itu akan muncul lagi. Samudra raya, laut lepas yang akan punah diciptakan lagi setelah masa eskatologi. Nah, perhatikan. Jadi jangan saudara mengabaikan apa yang pernah orang dengar dan tahu, terus juga apa yang Alkitab sampaikan, bahwa ada makhluk-makhluk besar itu di bumi, walaupun mereka sudah tidak kita lihat saat ini, tetapi nanti akan muncul pada era di mana penciptaan baru, langit baru dan bumi baru. Lalu kita memperhatikan, hai, dikatakan lagi, hai api dan hujan es. Api pun ada, hujan es pun ada di bumi ini. Mungkin wilayah kita Indonesia kita tidak pernah melihat hujan es, barangkali ya. Tapi suatu waktu di Jawa Tengah barusan itu hujan es. Oh, di Jawa Tengah ada hujan es ya suatu waktu ya. Jadi ada suatu masa kita akan melihat hujan es ya. Iya. Tapi walaupun kita pergi ke luar negeri sering kita melihat di sana. Oke, di wilayah Eropa sana hujan es pasti pada musim salju. Ini disuruh memuji Tuhan. Benda-benda yang diciptakan Tuhan, pujilah Tuhan. Nanti kita lihat terus bagaimana wilayah bumi ini memuji Tuhan. Lalu kita lihat lagi angin badai. Angin badai itu ada. Jadi itu semua diciptakan Tuhan. Jadi seringkali dikenal oleh kita musim angin. Angin badai semua diciptakan Tuhan. Itu ada di bumi. Jadi kalau ada istilah angin puting beliung, ada angin yang membawa bencana besar, ya itu ada. Jadi angin badai itu ciptaannya Tuhan. Kemudian kita melihat lagi gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, pohon-pohon yang indah yang kuat untuk yang tingginya berpuluh-puluh meter ini disuruh memuji Tuhan. Pohon-pohon tua di bumi ini, hai binatang-binatang liar dan segala hewan,
Semua yang liar itu memuji Tuhan. Jadi semua yang ada di bumi ini, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, semua memiliki eksistensi. Dan semua itu ada. Dan itu tetap ada untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih. Jadi ketika kalau kita melihat langit baru dan bumi baru, Tuhan akan menciptakan yang sama yang kita sudah lihat saat ini. Nanti ada muncul pohon-pohon besar raksasa, gunung, bukit, laut. Itu langit baru dan bumi baru yang di dalamnya tidak ada dosa. Mereka semua memuji Tuhan. Jadi ini berbicara tentang suatu masa di mana lingkungan baru, bumi baru itu berbentuk atau terbentuk, dibentuk kembali oleh Tuhan. Jadi ini sudah ada gambarannya, sudah ada sebuah pemetaan yang diperlihatkan kepada kita umat Tuhan. Maka saudara-saudara terkasih, kita melihat masih ada hai raja-raja di bumi, ada raja-raja lagi. Nanti muncul raja-raja, pemimpin-pemimpin yang memang dipercayakan Tuhan. Kemudian hai penguasa-penguasa, ya dikatakan di situ. Hai dikatakan pembesar-pembesar, pemerintah-pemerintah dunia. Nanti akan muncul juga, kita melihat walaupun satu bangsa semua menyembah Tuhan, tetapi itu disebut ada bangsa-bangsa lain lagi yang Tuhan memang sediakan sebagaimana yang telah ada. Kalau Tuhan mengizinkan terjadi perbedaan bangsa, suku bangsa dengan bahasa yang berbeda, tetapi kali ini Tuhan memberikan satu bahasa yang sama, walaupun semua memiliki corak yang sudah ada yang kita lihat. Ada yang kulit hitam bisa saja, ada yang rambut keriting bisa, kulit putih dan seterusnya. Itu merupakan kekayaan di dalam penciptanya Tuhan di tengah hidup manusia khususnya. Ya, kalau kita melihat makhluk-makhluk lain beragam-beragam, banyak, ada binatang raksasa, ada binatang paling kecil. Itu sebuah kekayaan Tuhan di dalam penciptaannya. Dan seterusnya kita melihat hai teruna dan anak-anak darah, semua memuji Tuhan. Pemuda dan pemudi itu memuji Tuhan. Maka kita mau melihat eksistensi daripada semua ini. Maka segala yang ada di bumi ini memuji Tuhan. Maka ini inti dan isi daripada ciptaan. Semua memuji Tuhan. Kalau gunung memuji Tuhan dengan modelnya sendiri, angin memuji Tuhan dengan modelnya sendiri, hujan es memuji Tuhan dengan modelnya sendiri, manusia memuji Tuhan dengan modelnya sendiri. Isinya adalah puji Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Saudara, ini kita memperhatikan eksistensi. Maka ketika kita membawa imajinasi kita kepada langit baru dan bumi baru, isinya semuanya memuji Tuhan. Anak darah, pemuda dan semua pembesar-pembesar akan memuji Tuhan. Apakah angin badai tetap ada? Tetap ada, tapi tidak mencelakakan. Tetap ada. Semua itu akan ada. Yang jelas bahwa tidak akan ada malapetaka oleh segala sesuatu. Binatang raksasa tidak akan membuat kegaduhan di bumi. Tidak akan ada jikalau Tuhan memerintah di tengah-tengah ciptaannya. Maka di langit baru dan bumi baru, Tuhanlah yang memerintah. Yesus telah menjadi raja. Dia akan memerintah seluruh ciptaan yang ada di bumi ini. Maka ini saudara-saudara yang terkasih, kita memperhatikan bahwa yang kita berbicara di sini eksistensi, hukum eksistensi, itu berarti kita sedang mau memfokuskan kepada Tuhan. Tuhan menjadi yang tertinggi. Makanya ada yang disebut istilah doksologi. Segala sesuatu itu dari Tuhan. Segala sesuatu itu oleh Tuhan. Dan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu doksologi. Maka kita orang-orang benar akan hidup dalam hukum yang disebut doksologi ini. Segala sesuatu
Kalau segala sesuatu yang memiliki eksistensi yang telah diciptakan oleh Tuhan, itu dari Tuhan. Baik yang kita sudah ketahui maupun yang belum kita ketahui. Dan itu oleh Tuhan. Artinya apa? Semua itu telah dihadirkan oleh Tuhan, bersumber dari Tuhan, dan kemudian dikelola oleh Tuhan, dan kemudian dikatakan hasilnya itu untuk Tuhan. Segala sesuatu untuk Tuhan. Kemuliaan-kemuliaan, penghargaan-penghargaan, pujian-pujian, semua untuk Tuhan. Makanya segala hasil yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Maka semua memuji Tuhan. Gunung-gunung memuji Tuhan, angin badai memuji Tuhan. Apatah lagi manusia dengan kata-katanya berkata terpujilah Tuhan, dengan bahasa-bahasa yang ada di setiap suku bangsa. Maka ini saudara, inilah kita memperhatikan. Kalau bahasa Ibrani berkata pujilah Tuhan, dikatakan haleluya. Kalau bahasa Indonesia berkata puji Tuhan, ya ini bahasa. Kalau bahasa Inggris praise the Lord, itu bahasa setiap bangsa. Pujilah Tuhan. Ya ini kita perhatikan ada dikatakan bahasa Jawa puji Gusti. Ya, oke. Itu adalah isi daripada eksistensi. Jadi semua yang bereksis di sini, di bumi dan di surga, semua itu memuji Tuhan. Tuhan yang dipuji, bukan manusia, bukan malaikat, bukan gunung, bukan angin, bukan matahari. Bukan itu yang dipuji. Saudara, perhatikan baik-baik, hai manusia. Sekarang ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia begitu modern, maka seringkali terjadi tolak belakang. Manusia yang terlalu modern, mereka memuji dirinya sendiri, mereka tidak memuji Tuhan. Seringkali kita mendengar muncul kaum Gnostik. Kaum Gnostik ini muncul di era Yunani. Sampai sekarang ini ada. Mereka adalah golongan orang-orang yang meneliti alam ini, dan mereka mendapatkan ilmu bahwa apa yang mereka kenal, bahwa ilmu pengetahuan itu dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Karena manusia yang meneliti dan manusia yang mengelolanya, dan kemudian manusia yang memanfaatkan. Ini Gnostik. Jadi semua untuk kemuliaan manusia. Jadi pertentangan saudara-saudara. Kalau firman berkata kemuliaan itu hanya untuk Tuhan, kaum Gnostik berkata kemuliaan itu untuk manusia. Semua yang ada di alam ini semua dikelola oleh manusia dan untuk manusia. Saudara-saudara, bertentangan. Makanya seringkali terjadi dikatakan peperangan antara manusia dengan manusia. Maka disebut di sini terjadi karena kita memperhatikan bahwa manusia adalah makhluk yang termulia dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Di sinilah yang menjadi permasalahan di dalam seluruh isi bumi ini, seluruh eksistensi di bumi ini menjadi banyak permasalahan karena manusia yang tidak mau menerima Tuhan. Makanya itulah sebabnya kaum Gnostik ini seringkali memberikan permasalahan-permasalahan, penyesatan-penyesatan terhadap umat manusia di muka bumi. Dan mereka mengalihkan semua itu kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Maka ini saudara-saudara yang terkasih, kita harus perhatikan. Dikatakan orang benar itu akan memuji Tuhan. Kalau kaum Gnostik tidak memuji Tuhan, tetapi memuji dirinya sendiri, makanya kaum Gnostik itu bukanlah orang benar. Hanya orang yang memuji Tuhan disebut orang benar. Makanya saudara-saudara, jangan mengidolakan ilmu pengetahuan. Jangan engkau mengidolakan manusia. Manusia tidak patut dipuji dan disembah. Dia bukan sumber eksistensi, dan dia mati. Saudara-saudara, Tuhan tidak mati. Manusia mati, itulah sebabnya. Walaupun manusia mati bukan berarti dia hilang. Dia akan dipindahkan sebagian di surga, sebagian di neraka. Yang memuji Tuhan akan di neraka, yang tidak memuji Tuhan akan, maksudnya yang memuji Tuhan di surga, yang tidak memuji Tuhan di neraka. Ini saudara. Jadi
Kita harus tahu, kita harus diatur oleh firman Tuhan. Harus tahu bahwa ada neraka, ada surga. Maka kalau ada dua tempat ini, maka tentunya ada pemisahan. Maka di dunia ini pun ada manusia yang tidak searah jalannya. Ada yang menuju arah surga, ada yang menuju arah neraka. Maka seringkali terjadi perlawanan, pertentangan, bahkan muncul peperangan manusia dengan manusia, bangsa dengan bangsa. Karena arah jalannya berbeda. Kalau arah jalannya sama, semua menuju surga, tidak akan terjadi peperangan, saudara. Maka inilah kita memperhatikan kenapa terjadinya peperangan. Kita harus melihat akar permasalahannya ialah eksistensi. Eksistensi inilah yaitu berakar pada manusia. Manusia yang menolak doksologi dan manusia yang menerima doksologi. Doksologi Tuhan, segala sesuatu dari Tuhan, segala sesuatu oleh Tuhan, dan segala sesuatu untuk Tuhan. Maka ini saudara-saudara, kita paham dengan baik bahwa kita hanya bergantung kepada Tuhan, tidak bisa kepada manusia. Saudara-saudara, sebesar apapun pengetahuan manusia, jangan engkau bergantung kepadanya, karena semua itu akan ada batasnya dan tidak mampu menyelamatkan manusia dari penghukuman Tuhan. Maka baiklah kita menyelamatkan diri kita. Selamatkan dirimu dari penghukuman Tuhan. Keluarlah dari kaum gnostik modern ini yang selalu menentang Tuhan. Datanglah kepada firman Tuhan, datanglah kepada pribadi Tuhan, sumber hidup. Dia adalah pencipta. Maka saudara yakin saudara akan masuk ke dalam penyelamatannya Tuhan. Biar hari-hari ini kita meyakinkan diri kita untuk datang pada Tuhan. Jangan menolak Tuhan, jangan menolak firman-Nya. Perhatikanlah, engkau bagian daripada ciptaan Tuhan, engkau bagian daripada eksistensi di dunia ini. Nah, itulah sebabnya kita perhatikan baik-baik bahwa kita ini adalah makhluk, kita adalah manusia yang juga hidup. Dan hidup ini nanti akan diarahkan kemana? Hidup di neraka atau di surga? Kalau di neraka hidup tetapi dalam penderitaan penghukuman. Tapi di surga engkau berbahagia, engkau hidup dan mulia di sana. Maka ini hukum ini harus kita perhatikan baik-baik, bahwa ada masa di mana kita masuk kepada kekekalan. Baik, terimalah firman Tuhan. Tuhan Yesus menanti saudara-saudara. Tuhan Yesus akan memberikan segala kebenarannya kepada saudara-saudara. Jika saudara benar-benar mau tunduk kepada Tuhan, maka hari ini firman Tuhan menantang saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan hari-hari ini sebelum engkau tertinggal, sebelum engkau dipisahkan dari surga, sebelum engkau mengalami penolakan dari surga. Sebab semua yang di surga dan di bumi memuji Tuhan. Di neraka tidak disebutkan, neraka itu tidak ada istilah memuji Tuhan. Di sana semua mengutuk Tuhan. Di sana hanya mengeluarkan kata-kata kutuk, bukan pujian. Perhatikan, ia semua mengeluarkan kata pujian itu di surga dan di bumi yang baru. Sedangkan di neraka hanya kata kutuk, terkutuklah Tuhan, Tuhan dikutuk. Orang-orang yang mengutuk Tuhan, menolak Tuhan, semua di neraka. Semua tidak mau memuji Tuhan, bahkan mereka mengutuk Tuhan. Perhatikan saudara, ini penting bagi saudara untuk memperhatikan hal-hal yang prinsip, bukan materialistis, tapi memperhatikan prinsip bagaimana saudara dengan Tuhan. Jangan hanya memfokuskan diri saudara bagaimana saudara menjadi seorang yang kaya saja di bumi. Jangan hanya di titik itu saudara. Perhatikan prinsip-prinsip abadi, prinsip-prinsip mulia, semuanya kembalikan kepada Tuhan. Kalau saudara kaya diberkati Tuhan, lalu saudara lupa kepada Tuhan, tidak memuji Tuhan, bahaya saudara-saudara. Jadi itulah sebabnya baik mari kita perhatikan baik-baik bahwa apa yang harus kita tahu tentang eksistensi, bahwa kita ini tunduk kepada Tuhan, tidak boleh menolak Tuhan dan tidak boleh menentang Tuhan dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.